Bagaimana cara agar kita bisa tetap tenang di tengah kehidupan yang begitu sibuk? Mungkin banyak dari Anda yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, terjebak dalam situasi yang rumit, sampai keadaan di luar yang penuh konflik dan kekacauan. Untuk itu, kita akan membahas cara untuk menjaga pikiran kita tenang menurut seorang filsuf Stoik, Marcus Aurelius. Marcus Aurelius juga adalah kaisar Roma di zaman Romawi, dan merupakan salah satu orang paling berkuasa di dunia. Di tengah kesibukannya sebagai seorang pemimpin besar, ia justru menjalani hidupnya dengan tenang, dan tidak terikat dengan kehidupan yang mewah dan berfoya-foya. Marcus Aurelius terkenal dengan filosofi negatifnya, dan masih sangat relevan dengan kehidupan modern saat ini. Nasihat praktisnya dapat kita gunakan untuk menjalani kehidupan yang lebih tenang. Berikut cara menjaga pikiran kita untuk tetap tenang. Pertama, bertindak lebih sedikit. Untuk bisa menjadi lebih tenang, kita perlu bertindak lebih sedikit. Ini tidak berarti bahwa Anda harus meninggalkan pekerjaan Anda, atau hanya menghabiskan waktu untuk bermalas-malasan. Justru, Marcus Aurelius melihat bahwa banyak orang melakukan hal yang sebenarnya tidak perlu. Apalagi, di zaman ini sangat mudah untuk mengakses berbagai macam hiburan, sehingga kita mudah untuk terjebak dalam aktivitas yang tidak produktif. Bertindak lebih sedikit, juga termasuk lebih sedikit bicara. Cobalah kurangi pembicaraan yang tidak perlu, yang tidak menghasilkan apa-apa, dan hanya membuang waktu dan tenaga. Jadi, bertindak lebih sedikit berarti melakukan hal-hal yang penting. Dan melakukan hal yang penting tidak hanya berarti kita berhenti melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, tetapi juga bekerja dengan lebih cerdas dan efisien. Ini tidak hanya akan membuat kita lebih tenang, namun kita juga akan bekerja lebih sedikit, dengan hasil yang lebih baik. Jadi, mulailah prioritaskan waktu dan energi Anda untuk sesuatu yang bermakna untuk diri Anda. Jangan terjebak dalam lingkungan yang tidak membuat Anda bertumbuh, kurangi pembicaraan yang tidak perlu, serta bekerjalah dengan lebih cerdas dan efisien. Kedua, hindari pelarian singkat. Dalam filosofi Stoik, tidak menyarankan kita untuk mencari ketenangan dengan melakukan pelarian singkat. Alasannya, bahwa kemanapun kita pergi, kita akan selalu membawa diri kita sendiri. Jadi, rekreasi seperti traveling, hanya bersifat sementara. Setelah itu, kita akan kembali dihadapkan dengan pikiran kita sendiri. Menurut Marcus Aurelius, tempat pertama yang harus Anda kunjungi untuk menemukan ketenangan, adalah di dalam diri Anda sendiri. Tidak ada tempat yang lebih damai, bebas dari gangguan, selain jiwa Anda sendiri. Marcus Aurelius. Sesekali, tidak ada salahnya untuk menikmati pemandangan dan suasana yang baru, selama kita tidak menjadikannya pelarian dari pikiran kita sendiri. Untuk bisa mendapatkan ketenangan yang lebih dalam dan lebih stabil, gunakan waktu Anda untuk refleksi diri dan kontemplasi. Marcus Aurelius memberi kita dua hal untuk direnungkan. Pertama, hal di luar tidak terlalu mempengaruhi Anda, gangguan yang sebenarnya datang dari dalam, dari persepsi kita sendiri. Kedua, ketidakkekalan. Segala sesuatu yang Anda lihat akan segera berubah dan lenyap. Perhatikanlah berapa banyak perubahan yang telah Anda lihat. Dunia hanyalah perubahan, hidup kita hanyalah persepsi. Ketiga, ingatlah bahwa semuanya akan berlalu. Filosofi Stoik terkenal karena mengingat kenyataan menakutkan, bahwa hidup akan segera berakhir. Ini dikenal dengan istilah memento mori, yaitu merenungi kematian, dan penerimaan akhir bahwa perubahan alam semesta juga berarti pembusukan dan lenyapnya diri kita sendiri. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa betapa cepatnya segala hal berlalu begitu saja.
Jika kita bandingkan umur manusia dengan umur planet kita, manusia hanyalah sebuah hambatan kecil dalam evolusi semesta ini. Begitupun segala sesuatu yang kita alami, sedih senang, baik buruk, semuanya akan berlalu bersama waktu. Merenungkan perubahan dan kematian, bukan dimaksudkan untuk menjadi sumber kecemasan, sebaliknya, itu dimaksudkan untuk menjadi sumber ketenangan. Menyadari bahwa segala sesuatunya bersifat sementara, berarti tidak ada gunanya melekat pada hal apapun. Kita tidak perlu melekat pada hal-hal yang baik, dan tidak perlu menolak hal-hal yang buruk. Kebahagiaan dan ketenangan adalah hal yang relatif. Bahkan di penjara, ada hari baik dan hari buruk. Bahkan para jutawan pun mengalami suka dan duka. Ini berarti bahwa dunia batin kita, cara kita memandang situasi kehidupan, dan bagaimana kita bereaksi terhadapnya, menjadi penentu kebahagiaan kita. Semakin besar penerimaan kita terhadap perubahan, semakin besar pula ketenangan yang kita dapatkan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.